Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih anugerah Tuhan melingkupi kehidupan saudaraku dimanapun berada. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penuntun dan pedoman di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan yang sudah melingkupi kehidupan kami di pagi hari ini. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa yang menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari dan membimbing kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Engkau juga mengurapi dan memberkati, bahkan memampukan dan memperlengkapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Lukas 6 ayat yang ke-12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa, kita garis bawahin doa. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Karena dengan doa kita dapat berkomunikasi atau berbicara dengan Allah. Berdoa merupakan salah satu cara kita untuk menjalin relasi yang lebih akrab, lebih intim dengan Allah. Hidup sebagai orang beriman, saudaraku, tentu tidak lepas dari yang namanya berdoa. Karena dalam doa kita yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang maha mendengar segala permohonan kita, ucapan syukur dan keluh kesah kita. Dia sangat setia mendengar seruan kita melalui doa-doa kita. Sebagaimana yang dilakukan Yesus Kristus ketika dia akan memilih ke-12 muridnya yang disebut rasulnya, Yesus lebih dulu bertanya kepada Allah melalui doanya. Hal inilah yang dilakukan Yesus karena Yesus menunjukkan pentingnya berdoa dan mencari kehendak Allah di saat dia akan mengambil keputusan serta penyertaan Allah, hingga Yesus berdoa di bukit semalam-malaman. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kita saudaraku. Berdoa itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Dalam situasi kondisi apapun kita, dengan berdoa, kita memohon hikmat dan penyertaan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena dengan doa saudaraku kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Karena dengan doa kita dapat hidup tenang. Karena dengan doa saudaraku kita mendapat solusi yang terbaik dari Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan atau penolakan bagi kita untuk tidak berdoa. Karena Tuhan saudaraku tidak melihat baik atau indahnya tutur kata kita atau kalimat kita ketika kita menaikkan doa-doa kita. Tuhan pasti mendengar setiap seruan doa kita. Bahkan Tuhan juga akan menjawab doa-doa kita seturut dengan kehendak
dan waktunya Tuhan, tidak menurut kehendaknya kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ingat, doa bukan sekedar rutinitas religius, tetapi doa merupakan pondasi dari setiap keputusan penting. Ciri rohani yang sehat, saudaraku, tidak akan bisa lepas dari komunikasi dengan Allah atau doa. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita harus melakukan atau mencontoh teladan yang telah dilakukan oleh Yesus ketika dia akan memilih ke-12 rasulnya. Yesus selalu menjalin komunikasi yang intim, yang akrab dengan Allah, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus dalam nats renungan kita pada pagi hari ini. Kita perlu meneladaninya. Jangan hanya kita bersyukur atau berdoa ketika permasalahan atau problem yang menghimpit kita. Kita datang kepada Tuhan dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Karena dengan berdoa kita akan mendapatkan solusi yang terbaik dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah, seperti teladan yang telah Engkau contohkan. Sesuai dengan firman-Mu, ketika Engkau mengambil keputusan untuk memilih rasul-Mu, Engkau lebih dulu mempertanyakan kepada Allah. Biarlah Tuhan teladan yang telah Engkau berikan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga doa adalah merupakan nafas kehidupan kami. Kami boleh berbicara, kami boleh berkomunikasi dengan Engkau ya Allah. Baik dalam situasi kondisi apapun kami mau menyatakan dalam doa kami setiap hari. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, supaya hidup kami layak di hadirat-Mu. Bapa, di pagi hari ini juga kami mau berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau utus Tuhan, dimanapun mereka berada, di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Tuhan, Engkau memampukan, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memperlengkapi setiap hamba-Mu, supaya ketika mereka memberitakan kabar baik tentang Engkau, boleh tersampaikan kepada seluruh orang-orang yang merindukan Engkau, sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah tangan Tuhan yang selalu menuntun kami, menyertai kami, bahkan memberkati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil dan menjadi berkat bagi kehidupan kami secara pribadi, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.